Baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa anak-anak yang meninggal di usia masih kecil, masih bayi apalagi, kemudian orang tuanya ridho, maka anak-anak itu kelak di gerbang surga akan menjemput orang tuanya dan mengantarkan orang tuanya ini untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, khususnya kepada Anda, para abi, para umi, ayah dan bunda yang sudah memiliki anak, memiliki momongan atau tengah menanti kelahiran buah hati, maka landasilah keinginan untuk memiliki anak itu dengan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sesungguhnya memiliki anak merupakan salah satu dari sekian kebahagiaan yang Allah limpahkan kepada anak-anak Adam, khususnya kita, kaum muslimin. Apa saja fadilah yang Allah berikan kepada orang tua yang penuh dengan kasih sayang, memiliki keturunan? Sangat banyak. Di antaranya bahwasanya orang tua yang diberikan keturunan, maka dia diberikan ladang amal soleh yang sangat luas ketika dia mengasuh, mendidik, dan mengantarkan anak-anaknya ke jenjang usia dewasa di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam satu hadis sahih, baginda Rasul SAW menyebutkan bahwa tidak ada pemberian yang terbaik yang diberikan ayah kepada anak min adabin hasanin dibandingkan dengan memberikan pendidikan yang terbaik untuk anak-anaknya. Jadi mobil, rumah, kendaraan, atau apapun, jam tangan yang mewah, sepatu yang bagus yang diberikan orang tua pada anak, itu tidak ada nilainya atau masih kalah nilainya dibandingkan kalau seorang ayah memberikan pendidikan adab yang terbaik untuk anak-anaknya. Inilah ladang amal soleh yang sangat besar, yang sangat luas, yang Allah kasih kepada ayah dan bunda, kepada abi dan umi yang memiliki keturunan. Maka sangat berbahagia bahwa ketika Anda memiliki keturunan, maka Allah membuka ladang pahala yang sangat besar. Dari mulai masa kehamilannya, kita bisa membaca dalam Al-Quran, Allah merekamkan untuk kita bagaimana beratnya kehamilan. Hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Ibunya itu mengandung jabang bayi itu dalam keadaan wahnan ala wahnin, bersusah payah. Untuk apa? Untuk gambaran kepada anak-anak agar senang punya ibu, agar bahagia punya ibu, muncul rasa cinta kepada orang tua. Dan ibu pun kemudian ketika dia merasakan beratnya kehamilan itu, maka akan tumbuh kasih sayang yang sangat besar kepada anak-anaknya. Dan jangan lupa bunda sekalian bahwa kehamilan bunda itu menjadi salah satu amal soleh yang sangat besar dalam hal ini. Kemudian yang kedua, bahwasanya pada saat ayah bunda memiliki keturunan, maka mudah-mudahan bahwa anak-anak yang lahir ini, mereka bisa menjadi anak-anak yang soleh, yang mendoakan orang tuanya. Sementara doa anak-anak yang soleh untuk orang tua adalah satu dari 3 amal yang terus mengalirkan pahala manakala kita sudah berpulang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baginda Nabi menyebutkan, idza matabnu adama in qata'a amaluhu ila min salasin. Baginda Nabi menyebutkan kalau anak Adam itu meninggal, mati kita ini, dan kita pasti akan mati, akan meninggal, maka terputus semua amal solehnya kecuali 3 perkara. Apa diantaranya? Waladun solihun yada'ulahu. Anak soleh yang mendoakan orang tuanya. Punya anak, maka kita punya investasi untuk sampai ke akhirat. Bahkan manakala kita berpulang menghadap Allah Azza wa Jalla, anak-anak yang soleh akan terus mengalirkan pahala kepada orang tua karena doa yang mereka bacakan. Robbik firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Itu kan mengalirkan kebaikan pada kita, pada orang tuanya yang sudah berpulang menghadap Allah. Dalam satu hadis Nabi juga menceritakan bahwa ada seorang hamba yang dinaikkan derajatnya di dalam surga. Lalu hamba ini dengan penuh takjub bertanya kepada Allah, ya Rabb, apa yang terjadi sehingga engkau menaikkan derajatku di dalam jannah? Lalu Allah menjawab, bi istighfari Allah dikum. Aku naikkan derajatmu di dalam jannah karena istighfar, permohonan ampun anakmu di dunia itu. Masya Allah. Betapa bahagianya para abi, para umi, ayah dan bunda
yang memiliki anak, karena anak ternyata bisa menjadi salah satu dari 3 amal yang terus mengalirkan pahala manakala kita semua berpulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya, bahwa anak-anak yang kita didik ini, yang lahir di tengah-tengah keluarga kita didik, kita berikan contoh-contoh amali yang baik dalam kehidupan, kita panggilkan guru yang terbaik, kemudian kita juga berikan tausiah pada mereka, lalu mereka ingat dengan pesan orang tuanya, mereka patuh taat pada orang tuanya, mereka kerjakan kemudian segala kebaikan yang diajarkan oleh orang tuanya. Jangan salah, pahala nasihat kita, pahala contoh teladan kita untuk anak-anak yang kemudian diimitasi, diduplikasi oleh anak-anak kita, maka itu pun mengalirkan pahala kepada kita sekalipun kita sudah berpulang menghadap Allah. Nabi SAW dalam satu hadis sahih bersabda, man sana fil Islam sunnatan hasanatan. Siapa yang dalam agama ini memberikan sunnatan hasanatan, memberikan satu contoh yang baik, falahu ajrun, maka dia mendapatkan pahala dan pahala orang-orang yang mengikutinya. Jadi kalau kita memberikan satu contoh kebaikan, kita memberikan ajaran yang baik pada seseorang, pada anak kita mendapat pahala amal kita memberikan contoh, memberikan tausiah. Lalu juga kita pun insya Allah mendapatkan kucuran pahala, mendapatkan multi level pahala dari orang-orang yang mengikuti dan menjalankan tausiah yang kita berikan. Siapa diantaranya? Anak-anak kita. Ayah bunda yang dirahmati Allah, sahabat cinta Quran yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita sudah diberikan anak, keturunan, jangan sia-siakan untuk kita didik, kita berikan tausiah, kita berikan bimbingan kebaikan, kita berikan contoh teladan yang baik dalam kehidupan. Karena ketika mereka meniru, mereka menduplikasinya, apalagi mereka kemudian mengajarkannya kepada anak-anak mereka, kepada zuriyah kita, keturunan kita, maka pahala kita itu akan terus dan terus dan terus datang kepada kita sekalipun kita sudah menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ini kebahagiaan yang sangat luar biasa, yang tidak ada, yang tidak diyakini oleh orang-orang yang tadi memuja-muja materi. Tidak akan diyakini oleh orang-orang sekuler. Tapi kita kaum muslimin yakin bahwa ini akan bisa kita dapatkan dari anak-anak keturunan kita. Selanjutnya, sahabat cinta Quran yang dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya anak-anak kita ini, mereka insya Allah ketika mereka menjadi orang-orang yang menegakkan pilar-pilar agama, menjadi orang-orang yang kemudian membela agama, maka ini pun akan menjadi kebaikan bagi kita sebagai orang tuanya. Dan yang terakhir bahwasanya, kalau seorang anak dia berpulang menghadap Allah dalam usia yang belum balik, masih usia kecil, usia anak-anak, kemudian orang tuanya ridho, orang tuanya ikhlas, ditinggal wafat, ditinggal berpulang menghadap Allah oleh anak-anak yang masih lucu, anak-anak yang masih butuh belayan, pelukan, dan kasih sayang. Tapi Allah dengan segala kekuasaan yang kemudian memanggil mereka segera mendahului orang tuanya, tapi orang tuanya ridho. Baginda Rasulullah SAW menyebutkan bahwa anak-anak yang meninggal di usia masih kecil, masih bayi apalagi, kemudian orang tuanya ridho, maka anak-anak itu kelak di gerbang surga akan menjemput orang tuanya dan mengantarkan orang tuanya ini untuk masuk ke dalam jannahnya Allah Subhanahu wa taala.